Nah, rukun salat ini saudara perlu kita fahami. Rukun salat ini per rukun ada sunnah-sunnahnya. Begitu. Rukun salat mana aja mesti ada sunnahnya. Nah, kalau ngomongin sunnahnya ini, sebelum saya nerangin rukun yang pertama apa, saudara harus pahami, karena sholat ini definisinya adalah ucapan, beberapa ucapan dan perbuatan, yakni gerakan. Jadi beberapa ucapan dan gerakan yang dimulainya dengan takbir dan diakhirinya dengan salam. Jadi beberapa ucapan dan perbuatan tuh gerakan yang dimulainya dengan takbir dan disudahinya, ditutupnya dengan salam, ditutupnya dengan salam, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ini namanya definisi salat. Ada syaratnya yang udah kelewat tuh. Nah, oleh karena mulainya salat dengan takbir, maka pada praktek kita lakukan banyak sebelum takbir ini yang kita kerjakan. Itu pastikan namanya sunnah-sunnah. Begitu juga di dalam rukunnya ada tambahan-tambahan. Itu namanya sunnah-sunnah. Sehingga sebelum kita ngomongin rukun salat yang pertama, niat, supaya kita sholat ini langsung lengkap kajian kita, maka ada sunnah-sunnah sebelum rukun yang pertama, sebelum niat. Banyak sunnah-sunnah sebelum niat. Mana itu? Yang pertama adalah azan. Yang kedua adalah iqamah, atau disebut bahasa kitanya apa? Qomat. Iqamah itu bahasa kitanya qomat. Ini sebelum sholat kita, sebelum ngomongin rukun. Adanya sebelum takbir. Mana lagi? Melafalkan niat. Ini sunnah tuh. Yang masyhur saudara, adzan dan qomat. Ini ada aturannya dalam agama. Apa itu adzan? Adzan itu secara bahasa pengumuman. Artinya pengumuman.
panggilan, itu adzan secara bahasa i'lam. Namun dalam terminologi agama, adzan adalah bacaan-bacaan zikir tertentu yang dengan bacaan itu dapat diketahui masuknya waktu sholat, namanya adzan. Masuknya waktu sholat. Itu adzan. Kalau qomat, apa qomat? Kalau qomat adalah bacaan-bacaan zikir tertentu yang fungsinya untuk mengingatkan hadirin yang hadir di masjid bahwa sholat itu akan segera dimulai. Itu namanya qomat, iqamah namanya. Maka oleh karena adzan itu fungsinya memberi tahu masuknya waktu sholat, dan sholat itu ada dua, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Maka adzan ini diatur. Kalau untuk sholat wajib, adzannya ditentukan kayak begini bacaannya. Kalau untuk sholat sunat yang berjamaah, kayak begini bacaannya. Agama mengatur adzan. Kalau sholat wajib, seperti yang kita maklumi, dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini namanya azan, bacaan zikirnya untuk sholat wajib, sebagai tanda waktu sholat wajib telah masuk. Bagaimana kalau sholat sunat, kayak id, kayak gerhana, kayak istisqa? Maka diatur bacaannya bukan itu, karena sholatnya enggak wajib. Bacaannya as-sholatu jami'ah rahimakumullah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Kayak taraweh begitu bacaannya. Adzan, apa itu artinya as-sholatu jami'ah? Artinya mari sholat sunnah secara berjamaah. Mari sholat sunnah secara berjamaah. Itu arti as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Sehingga kalaulah kita ndak ngaji, maka bisa jadi mau sholat zuhur
Tuh si imam tuh dia baca as-salatu jami'ah rahimakumullah. Artinya mari sholat sunnah ini kacau namanya. Karena enggak ngaji, ngarang-ngarang sendiri. Ini adzan sholat sunnah. Makanya dalam itu di lagu-lagu as-sholah begitu. Di Idul Fitri jami'ah tuh ditambahin biar ada lagunya enak. Rahimakum tuh itu namanya as-salatu jami'ah tuh adzan sholat sunnah. Ngasih tahu ini sholat yang mau dikerjakan sholat sunnah. Jangan buat dohor. Itu mau dohor as-salatu jami'ah rahimakumullah. Ada nggak yang nggak begitu? Waduh, bahaya begitu. Itu begitu. Ada juga yang dipendekkan. Mau taraweh, sholat taraweh, jarak, ya itu ada. Sekali aja, pertama doang. Kan mau ngingetin bahwa sholat taraweh ini mau berjam, itu dipanjangin doang. Sholat taraweh mau diganti di id juga boleh. Sholat Idul Fitri jami'ah boleh juga. Manjangin bacaan as-salatu jami'ah doang biar ada variasinya, isinya sama. Itu namanya adzan sholat sunnah. Tuh begitu namanya. Tapi saudara, adzan ini bukan khusus buat sholat doa. Itu awalnya buat sholat, tapi bukan buat sholat doa. Adzan bacaan itu jadi namanya layak untuk permulaan kasih waktu sholat, bukan khusus sholat. Sehingga bayi lahir juga diadzani. Emang dohor? Bukan. Ini asalnya bosot kayak air mineral, aqua begitu. Itu namanya bukan air khusus minum, bukan. Tapi air layak minum. Mentah lu minum enggak apa-apa. Begitu. Bukan khusus minum. Sehingga karena air itu layak minum, ndak perlu saudara ketika saudara naik mobil ke jalan tol pengen kencing, saudara cebok pakai air radiator. Nggak usah. Boleh cebok pakai aqua. Boleh nggak? Sebab air ini layak minum, bukan khusus minum, layak minum. Boleh buat cebok, boleh buat cuci tangan, boleh. Begitu. Adzan asalnya bacaan buat sholat, tanda masuknya asal, tapi bukan itu. Bayi lahir diadzani, ada angin ribut adzani, ada orang tengkar diadzani, ada orang tengkar, tawuran adzan, berhenti, sunat. Sampai orang mau bepergian haji gitu adzani, mau mati begitu, ada aja gitu. Begitu juga orang mati dikubur tuh diadzani, begitu saudara, begitu adzan. Oleh karena antara adzan dan qomat, orang kita sebut bukan iqomah, qomat udah gampang gitu. Kayak orang Jawa, abang ijo kepanjangan bangjo, begitu, lampu merah begitu.
Itu orang Jawa tuh, saya tahu itu. Gitu, gitu. Bangjo, bukan Bangjo tuh, nyari Bangjo gimana ini? Tahu kagak Bangjo? Gitu. Oleh karena azan itu untuk manggil orang, ngasih tahu waktu sholat masuk, maka azan diatur suaranya kencengan. Bila mana qomat, ngasih tahu yang di dalam masjid, tentu suaranya pelanan. Makanya dengan era modern berarti azan pakai speaker luar, qomat pakai speaker dalam. Jangan qomat pakai speaker luar, namanya orang ngaji namanya. Ini dia harus paham aturan-aturan agama. Ndak boleh ngarang-ngarang sendiri. Muslim itu artinya pasrah sama Allah dan Rasulnya. Ndak boleh dia ngarang-ngarang diri. Oleh karena salahnya dia qomat pakai speaker luar, maka si laki itu, bang tuh adzan, baru juga adzan, berisik amat begitu. Gara-gara qomatnya keluar, enggak usah. Yang di rumah enggak perlu dipikirin, udah tadi adzan. Yang dipikirin tuh yang di dalam, itulah qomat. Begitu aturannya. Dulunya adzan tuh di atas menara, naik orang dulu begitu. Enggak usah saudara sampai naik menara, speakernya aja taruh di situ. Tuh agama tuh gampang. Saudara di bawah aja. Ngapain naik-naik? Kondor, digaji kagak. Begitu seperak doang naik lagi. Ya Allah. Tahu kondor enggak? Ya, begitu. Itu namanya nyusahin diri. Itu namanya alat itu fungsinya memudahkan. Begitu. Qomat speaker dalam. Begitu. Maka bila itu turunan materinya, bila Jumat, adzan pertama speaker luar. Begitu. Adzan kedua speaker, enggak ribut sama dia. Ini yang benar satu apa dua? Iya satu tuh yang keluar tuh. Begitu, enggak ribut juga enggak. Begitu, begitu ya boleh dah dua silakan. Begitu. Khutbah speaker dalam, biar yang di dalam nih ngerti. Dalam tuh ngerti. Qomat speaker dalam. Begitu. Gara-gara khutbah speakernya keluar kemana-mana, akhirnya di dalam nggak bagus, akhirnya dalam masjid pada tidur karena di dalamnya kagak denger. Speakernya mah bagus sampai 5 kilo, ininya apanya, suaranya tuh nyampe 5 kilo. Tapi di dalamnya enggak kedengeran, enggak bagus. Akhirnya si bininya bilang begini, subhanallah bang, siapa tadi khotib, cakep banget tuh khotib. Kata lakinya, lah lu sholat apa kagak? Begitu. Lu sholat apa kagak? Gua sholat, lu gimana? Speakernya geresak-geresak kayak begitu. Gua tidur aja tuh. Gara-gara. Padahal yang dinasihati yang di dalam. Yang dinasihati yang di dalam. Dalam ini nih, biar ngerti. Yang di dalam nih. Jangan yang di luar. Di luar mau ngerti kayak, mau kagak kayak. Yang di dalam masjid itu yang harus ngerti. Begitu. Jadi juga enggak ribut.
Gara-gara speakernya itu keluar khutbahnya, makalah masjid berdekatan suara nyaring begitu, di sebelahnya gusar karena yang di sono udah sholat speaker, yang ini khutbah pertama aja belum kelar, jadi yang sehat jadi pada batuk begitu gara-gara keluar. Jadi yang begitu ditata dan diatur, agama ditata diatur supaya khusyuk, supaya bagus. Begitu adzan speaker luar, qomat speaker dalam, tuh udah diatur yang kayak begitu dan ada aturannya. Begitu. Akhirnya pada turunannya ilmu sound system, ada outdoor, ada indoor, beda setelannya. Begitu, beda. Kudu kuliah teknik, nggak bisa. Itu Islam sampai gitu-gitu. Begitu. Lah, speaker masjid, teknisinya, lah, tukang ngurusin dangdutan, orang nemu. Karena dia mainnya outdoor, ndak menangani indoor. Ada aturannya. Tuh begitu saudara. Ya Allah, Islam tuh luas kemana-mana tuh diatur. Adzan, qomat, begitu, begitu. Oleh karena adzan ini untuk orang luar, maka kencang. Untuk supaya kencang disunatkan kupingnya ditutup pakai telunjuk. Dua-duanya kalau mic-nya nempel. Kalau mic-nya dipegang jangan dua-duanya. Nanti yang adat siapa? Begitu. Susah. Ya telinga atu aja dipegang. Karena tujuannya suaranya biar bulat, enggak keluar angin dari kuping, maka ditutup, bukan ditempelin di pipi. Allah Akbar, pipi ini telunjuk nih masukin ampe rapat, diatur, bukan itu tempelin di pipi. Emang kagak ngaji, mana tuh yang adzan begitu. Aduh, untung pengurusnya bukan saya kagak gaji tuh. Yang kayak begitu tuh adzan selagu-lagunya nggak ikuti aturan. Dan ditutupin lubang kupingnya tuh ditutup kalau adzan. Kalau dua-duanya kalau pegang mic berarti satu aja. Tuh adzan. Kalau qomat karena ngebilangin yang di dalam nggak perlu tutup kuping. Itu qomat aja begitu. Allah, ngapain? Begitu orang di dalam, gua dengar, gitu, begitu, nggak usah, ini kagak ngaji. Jadi karena nggak ngaji dia lihat aja, ilmunya ngelihat, nggak belajar, jadilah repot dalam adzan dan qomat ini, begitu. Begitu diatur agama, diatur dalam adzan. Ada ajaran, apa ajarannya? Ada namanya tarjih. Apa itu tarjih? 2 kalimat syahadat dibaca dengan suara pelan. Sendiri. Sesudah baca pelan baru pakai speaker diulang dengan kencang. Itu namanya tarjih. Itulah diajarin Nabi sebagai gambaran dulu Islam tuh ngumpet, sekarang Islam tuh terang begitu. Jadi sehingga
Ketika dia adzan, habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca dulu pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru asyhadu an la ilaha illallah. Begitu namanya tarjih. Gara-gara nggak ngaji main adzan-adzan aja, dia nggak ngerti, nggak ada tarjih, nggak ada apa, ya, nggak ngaji, ngelihat aja yang di masjid begitu, gua juga begitu, ngaji, gimana tuh adzan? Kalaulah subuh ditambah dengan namanya taswib, habis hayya 'alal falah ditambah as-salatu khairun minan naum, dengan bacaan as-salatunya yang panjang, naumnya yang pendek. Lihat tuh, itu naumnya yang panjang, as-salatu khairun minan naum. Jadi ente sholat cepat kalau tidur yang lama, ini enggak benar. Begitu, sholat yang lama, tidur yang pendek, begitu. Jadi ada aturan. Jadi aduh, kadang susah juga. Enggak ngikutin aturan daripada azan ini. Begitu. Diatur oleh agama. Begitu. Kalau azan pelan, kalau qomat rada cepet bacaannya, gitu. Diatur agama. Ini namanya sunnah-sunnah sebelum sholat kita mulai. Sunatnya ada jeda antara adzan sama qomat, maka itulah ada namanya qobliyah, ada namanya solawatan, zikir, sunat, supaya yang di rumah tuh bisa ada waktu buat ke masjid. Yang dia ketiduran dengar adzan masih keburu sholatnya, kasih jeda. Begitu antara adzan dan qomat dikasih jeda, jarak waktu. Itu begitu, saudara. Sunat. Kalau sholatnya kita sendiri, ya adzan juga. Begitu, jangan nggak adzan. Biasa adzan, qomat, walaupun sendiri. Cuman bedanya kalau sendiri ini udah bukan di awal waktu, jangan dispeker. Jam 2 adzan di speaker, ajaran baru. Begitu, ajaran baru. Jadi adzan dulu. Kalau bisa sholat sendiri itu adzan dulu, baru qomat, baru sholat. Kalau nggak bisa, ya udah milih salah satu, adzan apa qomat, tinggian adzan. Nggak usah qomat, habis adzan baru sholat. Kalau nggak bisa adzan, terakhir qomat. Jangan enggak, walaupun sholat sendiri. Jadi walau sholat sendiri, adzan dulu, baru qomat, baru sholat. Kalau milih tinggian dibanding qomat. Tapi kalau dibanding qomat ama kagak, masih tinggian qomat. Begitu. Itu aturan dari agamanya dalam sholat. Qomat ini ketuk pintu, begitu. Ketuk pintu, assalamualaikum gitu. Begitu. Allahu Akbar tuh masuk, begitu. Jangan kita nggak pakai ketuk pintu langsung masuk aja. Nanti kagak khusyuk. Qomat dulu. Sholat tuh sendiri. Gitu di rumah qomat aja.
gitu. Pakai speaker ya jangan gitu. Qomat aja, tapi tinggian ada dibanding qomat. Tapi lebih tinggi lagi adzan juga, qomat juga. Ini sunnah-sunnah sebelum niat, sebelum mulai sholat. Qomat bacaannya yang kita maklumi bersama, qomat. Adapun bacaan adzan, takbirnya terserah saudara. Yang tinggi adalah roknya sukun empat-empatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mati roknya. Allahu Akbar, itu paling tinggi. Di bawah ini ganjarannya hidupin rok pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gedean itu tapi nomor 2. Nomor 3-nya boleh difathahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh dikitan ganjarannya di bawah Allahu Akbar. Tapi lebih tinggi lagi bila mati mamanya diatur. Jadi nggak usah lagu-lagunya. Segala sesuatu tuh ada ilmunya. Orang bikin sayur asem aja ada ilmunya. Masa ibadah selagu-lagunya, ini ndak benar. Dan masih banyak. Kalau mau diterangin adzan, saya mau cuma nyelip aja. Berbicara sunnah sebelum Allahu Akbar ini, niat ini ada banyak aturan supaya kita ngaji rukun ini rada begitu tuntas, meski enggak tuntas banget, karena ini harus dibedah pada kitab-kitab yang rada besar. Sebab adzan ini ada syarat-syaratnya, ada sunnah-sunnah yang begitu banyak mengiringinya, ada sunnah bagi yang dengarnya, ada sunnah bagi muadzin dengan ininya kudu punya wudu apa kagak, dan seterusnya. Ada masih banyak. Tapi lah kita hanya sekelumit saja, sekedar menerangkan ada sunnah sebelum niat, sebelum mulai sholat. Itulah namanya adzan dan qomat. Kurang lebih demikian dah ngaji kita. Nanti kita bedah lagi rukun yang pertama, al-awalu an-niyatu, pada pertemuan mendatang saja. Wallahu a'lam bishawab.